Nabi itu waktu sebelum jadi diangkat jadi rasul ya, sebelum diangkat jadi Nabi gitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu kan kita tahu semuanya seorang pedagang gitu. Nah, ketika beliau sudah diangkat jadi Nabi, nah beliau ngapain gitu ya? Dan kan beliau sibuk berdakwah. Terus nanti pemasukannya dari mana ya? Jadi pertama employee ya, karyawan. Kemudian yang kedua self employed, yang ketiga adalah businessman, yang keempat investor. Nah, jadi kalau kita perhatikan, dan ini disebutkan juga oleh Dr. Syafianto ya, profesor ya. Nabi itu ada kemiripan dengan tahapan cash flow quadrant. Ya. Jadi pertama Nabi itu pernah jadi karyawan. Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillah, kita ketemu lagi di Ngobrol Bareng Ustadz. Nah, hari ini insya Allah kita akan ngobrol bareng Ustadz Hetian di Boston. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, besok berangkat umroh lagi? Ya, lusa. Masya Allah, ini dari umroh ke umroh. Ya, emang begitu, ini tugas negara. Masya Allah, ya nih Ngobrol Bareng Ustadz ini adalah podcast dari Ika di Kota Bogor ya. Insya Allah teman-teman nanti kita akan banyak ngobrol dengan para Ustadz ya. Salah satunya nih guru kita semua ya, Ketua Ika di Kota Bogor, Ustadz Hetian di Boston ini. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa Ustadz? Saya tergantung yang nanya ya, nanya apa. Ada tema sebenarnya yang ini dari kemarin tuh aneh penasaran gitu Ustadz. Bahkan sampai nanya ngobrol ke istri gitu ya. Kalau lagi deep talk gitu kan. Neng apa ya? Nabi itu waktu sebelum jadi diangkat jadi rasul ya. Sebelum diangkat jadi Nabi gitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Itu kan kita tahu semuanya seorang pedagang gitu. Nah, ketika beliau sudah diangkat jadi Nabi, nah beliau ngapain gitu ya? Dan kan beliau sibuk berdakwah. Terus nanti pemasukannya dari mana ya? Dan nah itu yang pikiran-pikiran yang banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah makanya nih mumpung ketemu dengan pakarnya atau peneliti sejarahnya ya. Nah, aneh langsung tanyain ke Ustadz nih. Iya, jadi kalau begini, saya pernah nulis buku, mungkin teman-teman bisa cek nanti. Judulnya Beginilah Rasul Berbisnis. Nah, ketika saya daftarkan ini di Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan SPN, kalau sekarang sudah via online bisa. Nah, dulu harus datang ke lokasinya. SPN itu ya? SPN. Jadi petugas cepat nanya, Pak, isinya ini apa? Isinya apa? Saya jelaskan. Dan termasuk yang ditanyakan tadi itu. Oh gitu. Jadi Nabi itu kita tahu dia pengusaha, tapi setelah jadi Nabi apa kerjaannya? Jadi teman-teman sekalian, di luar itu semua ada buku yang menarik ya, punya Robert Kiyosaki yang membagi bahwa pengusaha itu menjadi 4 cash flow quadrant. Jadi bukunya aneh dulu Ustaz. Bacaannya orang MLM ya. Baca buku itu aja. Orang itu biasa dibaca oleh orang yang nggak sekolah biasanya. Jadi pertama employee ya, karyawan. Kemudian yang kedua self employed, yang ketiga adalah businessman, yang keempat investor. Nah, jadi kalau kita perhatikan, dan ini disebutkan juga oleh Dr. Syafianto ya, profesor ya. Nabi itu ada kemiripan dengan tahapan cash flow quadrant. Ya. Jadi pertama Nabi itu pernah jadi karyawan. Pas kapan? Waktu kecil. Usia 8 sampai 12 tahun. Beliau menggembalakan kambing, ternak, dan digaji. 8 tahun? Iya. 8 sampai 12 tahun. Itu umur kelas berapa SD? Iya. Kelas 1, 2 SD. Makanya nanti kita mungkin ada bahasan juga bagaimana manajemen keuangan itu harus diajarkan kepada anak-anak sekecil. Berarti harusnya masuk materi kurikulum SD ya? Ya masuk, mestinya. Selama ini kan kita sampai S3 itu nggak ada pelajaran kewirausahaan. Kan? Pelajaran seks, biologi ada tuh, kelas 3 udah ada gitu, sempatnya. Gitu aja ada ya? Itu ada. Padahal ekonomi nggak ada gitu kan, bagaimana. Itu yang paling penting juga. Penting. Jadi bagaimana manajemen keuangan dan sebagainya nggak ada. Anak-anak kita hari ini kan hanya diajarin bagaimana cara mencari uang. Cara kerja. Bukan. Bagaimana menghabiskan uang. Menghabiskan. Jadi belanja. Tapi berapa banyak di antara kita ngajarin anak untuk mencari uang. Nah, kembali ke Rasulullah tadi. Jadi Nabi itu pernah jadi karyawan. Untuk ar'aha, saya dulu menggembalakan kambing, ya, kata Rasulullah ya, dan digaji dengan qaraid, jadi diupah dengan beberapa keping uang emas. Artinya Nabi karyawan. Makanya teman-teman yang jadi karyawan sebenarnya nggak masalah, cuman jangan selamanya ya. Yang penting ya. Satu, yang kedua self employed. Jadi beliau berdikari sendiri.
Jadi bedanya kalau employee itu kita kerja dan digaji. Tapi kalau self employed itu kita menggaji diri kita sendiri. By project biasanya. By project. Makanya biasanya kan trainer, apa lagi? Pengacara, konsultan, pedagang, salesman gitu kayak gitu. Ya, mungkin ustadz juga masuk kali ya. Ceramah ataupun ngisi training dapat. Desainer gitu kali ya. Desainer ya, maksud juga itu. Video editor. Kalau ada project gajian. Ya, editor video. Kameramen maksudnya. Nah, yang ketiga adalah businessman. Jadi Nabi itu setelah dia menikah dengan Khadijah masuk ke ranah atau kamar businessman. Dia pengusaha. Setelah menikah atau dari sebelum menikah itu udah masuk fase itu? Puncaknya setelah menikah dengan Khadijah. Dia full. Bisnis itu kan kita punya usaha, jadi ada karyawannya, jadi bukan jualan. Jadi kalau kita pergi kemudian jualan itu bukan bisnis namanya. Makanya beda antara bisnis dengan jualan. Itu harus usahain ya. Jadi saya punya buku, saya jualin sendiri itu jualan namanya. Tapi kalau saya punya karyawan, ya kalau jualan ya. Jatuhnya mungkin bisa masuk sampai tadi itu ya, dia berdikari untuk diri sendiri gitu ya. Tapi kalau bisnismen itu dia punya sistem, dia punya karyawan ya, berjalan. Nah terakhir ada investor. Jadi investor ini dia investasi gitu kan. Dan investor ini mungkin lebih banyak ke passive income tadi itu. Passive income. Kalau yang 3 tadi mungkin masih masuk active income. Anda aktif baru income-nya masuk. Nah, kita juga mesti memikirkan ya passive income. Jadi kita tidur aja tetap masuk, dapat duit gitu ya. Jadi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, Nabi itu ya, ketika sudah menjadi Nabi atau bahkan 3 tahun menjelang kenabian, kalau saya lihat dia investor. Berarti Nabi sebelum kenabian itu, Nabi kan dianggap Nabi 40 tahun ya? Iya, jadi 3 tahun sebelum mendapatkan wahyu, Nabi itu sudah nyaris tidak berbisnis lagi. Dia sudah mapan secara ekonomi. Jadi udah selesai gitu kan. Jadi uangnya udah cukup, kebutuhan cukup. Kalaupun dia investasi, nyuruh orang di investasi. Nah, jadi saya kira ini menjadi inspirasi kita juga gitu kan, bahwa pada titik tertentu kita harus mencapai ini nih. Sebagai investor investor gitu kan. Jadi kita memberdayakan orang lain, membuka lapangan pekerjaan, sementara kita bisa melakukan hal-hal yang berbeda. Misalnya, kalau Nabi dalam konteks ini berdakwah. Gitu. Ini era Makkiyah tentu saja. Era Makkiyah, sebelum hijrah ya? Sebelum hijrah. Jadi selama 13 tahun jadi Nabi itu praktis Nabi nggak kekurangan uang, orang udah banyak uangnya. Nanti kan uangnya habis ketika diboikot misalnya atau untuk dakwah. Jadi habisnya uang Nabi itu bukan karena bangkrut bisnis. Kalau kita kan bangkrut bisnis uangnya habis kan, Nabi bukan. Mantap kita tuh. Iya. Nabi enggak, uangnya habis itu bukan karena bangkrut bisnis, bukan. Tapi uangnya habis itu untuk membiayai dakwah. Jadi begitu, investasi. Jadi Nabi berinvestor dan itu tingkatan tertinggi dari seorang pengusaha. Kalau di Sirah tuh ada dijelasin nggak Ustaz? Maksudnya Nabi itu kan invest ya. Itu investnya kemana aja itu ada dijelaskan di kitab-kitab. Gini, jadi kalau di era Makkiyah ya, jadi emang kita lihat kondisinya tidak memungkinkan Nabi mengelola bisnis secara besar-besaran karena beliau sibuk berdakwah, belum lagi ancaman dari Quraisy, belum lagi pernah dan Nabi diboikot sekian tahun namanya gitu kan. Kemudian hijrah. Nah, setelah hijrah ke Madinah, maka sudah berubah tuh pemasukan keuangan Rasulullah. Nanti ada. Berarti itu ditinggalin semua harta-harta. Iya, habis semua akan ditinggalkan semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, bukan hanya Nabi yang meninggalkan semua usahanya, semua hartanya, tapi para sahabat Nabi juga. Orang sekaliber Abdurrahman bin Auf saja meninggalkan semuanya. Yang sekaya itu ditinggalin. Betul. Maka dia ketika hijrah ke Madinah kan nggak punya apa-apa. Nah, baru diulang lagi kehidupan mereka, ibaratnya dari awal lagi, di setting awal lagi, mereka bikin pasar sendiri, mulai berbisnis ya. Nah, Nabi secara umum kaum muslimin pemasukannya kan sudah berbeda. Bukan hanya dari bisnis. Nanti ada ghanimah, harta rampasan perang. Misalnya perang Khaybar itu, wah itu banyak sekali harta rampasan perang. Banyak sekali ya, sampai kata para sahabat, kita tidak pernah makan kurma sebanyak ini sampai kenyang kecuali Khaybar. Nanti ada perang Hunain, itu banyak juga harta rampasan perangnya gitu kan. Nah, atau mungkin dari zakat, pengelolaan zakat ya. Dari al-fai misalnya, banyak sumber-sumber keuangan yang didapat dari yang lain kecuali bisnis. Iya, berarti gini ya Ustaz ya, kan kalau fenomena hijrah zaman sekarang Ustaz ya, itu kan salah satu ujiannya adalah diuji dari sisi ekonomi. Gimana? Fenomena hijrah zaman sekarang kan orangnya hijrah gitu, misalnya dari profesinya dulu misalnya
artis kah atau misalnya penyanyi kah atau apapun lah, misalnya yang dulunya dunianya cukup gelap, hijrah. Nah, salah satu ujian hijrahnya itu kan adalah ujian ekonomi ya, Ustaz. Berarti itu pun sebenarnya relate dengan ketika Nabi dan sahabat itu meninggalkan semua hartanya untuk hijrah ke Madinah. Karena hijrah itu menuntut banyak hal gitu kan, termasuk meninggalkan kemewahan dunia itu juga bagian dari hijrah. Ujian. Jadi konteks hijrah hari ini menurut saya bukan hanya pindah tempat. Kalau Nabi kan meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Kalau hari ini kan meninggalkan profesi yang glamor, misalnya meninggalkan hiruk pikuk ke dunia yang seterusnya gitu. Dia itu juga hijrah walaupun dia kemaksiatan, walaupun dia tidak pindah tempat. Dan konsekuensinya jelas dia akan berkurang penghasilan. Nah, disitulah seninya kita bertahan gitu kan. Jadi bagaimana bisa bertahan, tapi di hal yang sangat penting juga adalah memaknai harta itu sendiri. Nah, jadi kita ini selama ini menganggap bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang punya banyak harta. Ya, orang yang hidupnya berkah itu orang yang punya banyak harta. Padahal kesuksesan dan keberkahan itu kan banyak sisi gitu kan. Ada orang yang saya mungkin tadi di luar kita ngobrol, ada orang yang punya anaknya banyak, tapi ekonominya pas-pas banget. Ya dia keberkahannya rezekinya di anak anak itu adalah rezeki ya. Dan itu menurut saya bisa jadi, coba ini bukan pilihan ya. Ada orang kaya banyak rumah gede tapi nggak punya anak, sepi. Iya, dengan ada orang yang anaknya banyak tapi rezekinya pas-pasan. Nah, ini kan dua-duanya ada ujiannya. Yang satu ujian harta di satu sisi, tapi di satu sisi dia adalah keberkahan. Jadi kita harus memandang kekayaan itu hanya dari materi. Iya, bukan hanya secara materi gitu kan. Bisa jadi dari sisi yang berbeda. Wah, ini memang hijrah ini luar biasa. Jadi ketika berarti Nabi itu meninggalkan Makkah segala macam bisnisnya lah ya. Dan harta yang telah beliau kumpulkan gitu. Betul. Bersama Khadijah, dan ketika ke Madinah beliau akhirnya memulai dengan satu hal yang baru. Iya. Perekonomian yang berbeda. Betul, dan itu yang dialami bukan hanya oleh Rasulullah, tapi juga oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Dengan profesi dan kemampuan mereka masing-masing. Ya. Makanya Rasulullah itu kan cenderung ketika para sahabat hijrah ke Madinah, cenderung tidak menganjurkan kepada para muhajirin itu untuk bertani. Garap lahan pertanian itu diserahkan ke kalangan Ansor. Karena itu sudah miliknya orang-orang Ansor ya. Satu miliknya, satu yang untuk profesi mereka. Jadi kalau orang-orang muhajirin juga bertani nanti mereka kerjanya apa? Tumpang tindih. Muhajirin biarkan mereka berbisnis. Jadi karena itu kehadiran kaum muhajirin ke Madinah itu tidak mengusik perekonomian orang-orang Ansor dan tidak menjadi beban, bahkan menjadi nilai tambah. Karena yang selama ini mungkin harta mereka, penghasilan kebunnya selama ini dijajah, diambil oleh Yahudi, dan sekarang mereka kelola sendiri. Dan ini konsep ini saya kira menarik gitu ya. Bagaimana ketika kita datang ke suatu tempat itu tidak menjadi beban atau tidak menghancurkan warga setempat. Mengapa suka ada keceburuan sosial ketika ada imigrasi dulu, transmigrasi misalnya kan. Jadi para pendatang itu tidak disukai oleh penduduk asli, kemudian ada clash di antara masyarakat. Karena kehadiran orang yang baru ini ya, tiba-tiba kaya banyak duit, membuat cemburu penduduk asli atau lahan mereka, kemudian bisnis mereka diambil. Nabi enggak, maka tidak ada kejuburan sosial, malah mereka saling mendukung antara satu dengan lain. Malah justru kehadiran muhajirin ini jadi market baru untuk orang-orang Ansor gitu sih. Bukan hanya market, tapi juga menjadi partner. Yang mereka punya kurma bla bla dijual oleh orang muhajirin, karena mereka adalah para pengusaha. Para muhajirin semisal Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ini kan para pengusaha sukses semua ya. Dan pengusaha bukan ecek-ecek, pengusaha kelas kakap. Yang mereka sejak muda sudah terbiasa melakukan bisnis bilateral antar negara. Jadi bisnis bukan lingkar ekspor impor lah kalau sekarang. Syam itu kan kalau kita lihat dari Mekah ke Syam itu berjalan lintas negara. Berapa negara yang lewatin? Mereka melewati Yordania, mereka melewati Palestina sekarang, mereka melewati Libanon ya. Libanon. Itu jauh. Jadi bukan kita bisnis antar kota lagi, bukan udah lintas negara gitu kan. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang muhajirin semisal Sa'ad bin Waqqas pada usia mereka belasan tahun. Jadi emang mereka itu betul full pengusaha sukses. Iya. Nah, itu kan di fase Madinah saja. Kalau misalnya kita tarik ke fase Makkah dan ketika Nabi sebelum dilantik ya atau diangkat menjadi nabi gitu.
Itu profesi Nabi itu bisnisnya apa sih, yang diriwayatkan di sirah-sirah? Kan begini, Mekah itu secara umum dia bukan produsen. Bukan produsen. Nah, ya, jadi dia bukan hanya Nabi tapi juga para sahabat dan para pengusaha yang lain. Jadi biasanya mereka mengambil barang jadi produk dari Yaman dan dibawa ke Syam. Dan sebaliknya produk-produk Syam itu dibawa ke Yaman. Jadi jualannya bukan di Mekah? Iya. Cuman Yaman. Jadi di Mekah ada pasar namanya pasar Ukaz namanya, pasar Ukaz. Di mana orang-orang Yaman datang untuk beli harta dari Syam. Dan juga sebaliknya. Oh gitu. Makanya mereka punya 2 musim tuh. Yang dibikin oleh Hashim, ya kakek Rasulullah, ayahnya kakek Rasulullah. Yang diabadikan Allah dalam surat Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Jadi mereka punya 2 musim. Rihlatasyita pada musim dingin, mereka itu ke Yaman, turun ke bawah. Orang-orang Mekah ini ya, turun ke bawah. Nah, pada musim panas mereka ke atas, ke Syam. Wilayah Palestina sekarang ya? Iya, Palestina. Yordania dan sebagainya. Iya, jadi mereka ke sana. Nah, kalau kita lihat peta bisnisnya bisa jadi mereka yang berada sini itu bisa ke kanan terus ada jalur namanya jalur sutra. Itulah tembus ke Cina. Itu daerah sebelum kekhalifahan Utsman bin Affan. Nanti setelah kekhalifahan Utsman bin Affan ya atas Muawiyah bin Abi Sufyan, maka dibuatlah angkatan laut. Nah, maka itu di zaman Utsman bin Affan ya setelah Nabi tiada. Nah, baru tuh pelayaran besar-besaran lewat jalur Yaman. Hadramaut terus Sri Lanka, nanti tembus ke Indonesia. Oh iya. Yang selat lagi ramai kemarin. Kalau di masa Rasulullah belum ada. Belum nyampe situ. Jadi Muawiyah yang menggagas angkatan laut pertama kali dalam Islam. Dan itu dimulai di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Konsepnya udah di zaman Utsman tadi. Sudah, ya. Bahkan pernah diusulkan di masa Umar bin Khattab, tapi Umar tidak setuju. Karena dia nggak pengalaman tuh hal itu. Iya. Nah, ini berarti tadi Nabi ya barang dia bisa jadi barang jadi, misalnya bisa jadi sendal, bisa jadi sepatu kulit, bisa jadi taring gajah, kan seperti itu kan, yang dijual barang-barang yang ada di daerah Yaman dan itu bawa. Nah sebaliknya dari Syam biasanya mereka bawa pakaian, pakaian jadi atau mungkin bahan yang dibawa dari Syam karena mereka terkenalnya dengan dijualnya di Mekah. Dijual di Mekah. Jadi trading inilah ya, ekspor impor gitu ya. Iya betul. Jadi Mekah itu menjadi pusat. Nah, pertanyaan mengapa pusatnya Mekah? Ya. Dan ini yang kemudian menimbulkan kecemburuan orang Yaman nanti. Ya kan yang namanya Abraha. Nah, jadi mengapa Mekah itu ramai pada segala musim? Musim panas atau musim dingin? Oh, di 2 musim tadi ya? Iya, karena cuma ada 2 musim di sana. Iya, nggak ada. Kalau di Indonesia kan banyak musim. Musim duku, durian, rambutan. Musim mangga. Nah, jadi di 2 musim itu, baik musim panas musim dingin, Mekah itu selalu ramai. Sampai sekarang. Ramai terus. Iya, walaupun musim dingin, Mekah itu banyak yang umroh gitu kan. Musim panas juga nggak ada pilihan ya. Iya, nah, mengapa? Karena ada 2. Pertama, ada air Zam-Zam. Jadi ketika musim panas, saat semua sumur kering, Zam-Zam nggak kering. Kan rumus hidup di padang pasir sederhana. Di mana ada air, di situ orang ngumpul gitu. Itu di Mekah ada Zam-Zam. Yang ngumpulnya di Mekah jadinya. Di Mekah jadinya, orang di situ ada Zam-Zamnya ya. Yang kedua ada Ka'bah. Ka'bah ini kan simbol spiritualitas. Iya, makanya sampai sekarang pun. Mengapa orang-orang ke Mekah hari ini ya karena ada Ka'bah gitu kan. Kenapa tidak ke tempat lain? Ka'bah itu tidak bisa digantikan. Nah, ini yang kemudian memicu Mekah itu menjadi ramai dan menjadi pusat bisnis pada waktu itu. Ada pasar Ukaz, ramai sepanjang tahun. Nah, ini yang sempat menimbulkan cemburu penguasa Yaman namanya Abraha tadi. Ya. Jadi dia pengen membuat Yaman ini ramai. Gimana caranya? Contek Mekah, di situ ada bangunan. Dibikin bangunan. Karena beragama Kristen ya maka dibuatlah gereja di Yaman itu. Harapannya orang-orang datang ke sini untuk ibadah dan sekaligus untuk bisnis. Jadi orang-orang datang nanti ada perekonomian, ini disebut dengan pariwisata. Jadi bisnis pariwisata ya. Cuman ketika gereja itu jadi dan orang-orang tetap aja ke Ka'bah, sebel juga dia. Maka lanjut ceritanya kan dia akan menyerang Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan. Ka'bah hancur, kan nggak ada lagi tuh orang-orang pergi ke Yaman. Jadi motifnya ekonomi. Motif bisnis sebenarnya. Bisnis. Namun sayang kan Allah tidak menghendaki. Farsala alaihim tayran ababil. Mereka diserang dan binasalah Abraha. Padahal waktu itu Ka'bah juga belum jadi maksudnya
Ka'bah menjadi simbol spiritualitas semua agama. Semua agama ya. Iya, karena Nabi Ibrahim juga tawaf di situ. Iya, yang keturunannya kan ada orang Yahudi dan itu sudah ada berhala-berhala di situ. Iya, ada berhala. Jadi semua agama berpusat di situ dan tidak ada larangan. Bagi orang-orang Quraisy, no problem. Ini kan bisnis gitu kan, bisnis. Yang penting kami dapat untung, rame gitu kan. Mau agamanya apa terserah. Ada bikin berhala, ada 300 lebih berhala itu silakan ya. Konsep mereka ya, tapi keuntungnya di kami yang menguasai. Jadi mereka Quraisy lah yang memegang kendali atas Ka'bah dan Zamzam tersebut. Berarti zaman dulu pasarnya itu di keliling Ka'bah itu tuh. Pasarnya bukan itu tempat ibadah. Pasarnya kalau kita lihat hari ini dia arah ke Hunain, dia arah ke Taif. Itu namanya ada pasar Ukaz. Masih ada sebenarnya? Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tempatnya ada. Tempatnya saya pernah lewat waktu ke Taif itu ada tulisan Ukaz. Di situ dulu daerah situ kira-kira pasarnya. Bukan di depan Ka'bah, bukan. Ka'bah jangan jualan di sini tempat orang ibadah. Tetap di situ ini ya. Iya, dikelirkan ya. Jadi bisnisnya di luar. Nah, jadi itu yang membuat Ka'bah itu ramai. Dan sekarang ini menarik kalau kita tarik kekinian. Makanya secara umum Timur Tengah bangsa Arab itu setelah minyak tidak begitu diminati lagi gitu kan, mereka mengganti pemasukan keuangannya dari pariwisata. Dan ini sudah didahului oleh negara Qatar, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi dan seterusnya gitu kan. Nah Saudi kan dia agak ketertinggal karena dia santai saja, nggak perlu garap pariwisata, orang datang semua karena haji dan umroh kan. Tapi sekarang mereka mulai berpikir untuk menghidupkan pariwisata itu lagi sebagaimana zaman jahiliyah dulu. Maka mereka bikin tempat-tempat wisata, kemudian agar orang datang. Ya. Nah, ini pemasukan yang sangat-sangat potensial menurut saya, termasuk kita di Indonesia. Ya, Indonesia ini negaranya bukan hanya kaya penduduknya, ya. Kita kaya juga sumber daya alamnya, wisatanya. Ya. Puncak itu kalau kita kelola dengan baik, saya kira akan menghasilkan wisata yang sangat bagus. Sekarang kan orang mikir ke puncak karena macetnya. Coba kalau kita bisa ngatasin macetnya itu, gitu kan, wah. Bukan hanya Sabtu Minggu, saya kira orang ke puncak semua. Jadi bukan di Arab itu ya kenalnya puncak. Tapi mengapa kita mikir pergi ke puncak? Kan macetnya luar biasa. Tapi kalau itu bisa kita atasin, wah. Atau misalnya kayak Turki dibuat kereta gantung ke puncak. Dari atas itu, wah. Itu kayak di Taif ya berarti ya? Taif, orang berbondong-bondong datang ke situ. Padahal pemandangannya apa? Kan batu-batu cadas doang. Ini kan hijau, mantap banget. Jadi kita harus milih ini nih, presiden ya, gitu yang punya insting bisnis dan memilih menteri pariwisata yang benar. Nanti 2029. Kalau ini nggak ada, kalau nanti ini 2029 makan siang gratis. Lama sekali. Iya, Masya Allah. Ini tercerahkan banget ya. Jadi aneh. Jadi baru dapat jawaban Sat, maksudnya oh ini ternyata profesi Nabi itu seperti itu gitu. Nah kalau sahabat-sahabat sendiri Sat kayak Umar, Abu Bakar. Jadi misalnya Abu Bakar, dalam riwayat Abu Bakar itu dia lebih banyak bisnisnya bisnis pakaian. Seperti Imam Abu Hanifah. Bisnis pakaian. Kalau sekarang tuh fashion atau lebih ke tekstil atau barang tekstil bukan fashion. Tekstil. Bahan. Jadi dia jualan bahan yang dia ambil dari Yaman dan dari mana, dari Syam dan sekitarnya ya. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf dia bisnis apa aja. Dia terkenal sekali. Dia bisnis apa aja jadi. Kalau kita kan sebaliknya, bisnis apa aja gagal. Dia bisnis apa aja jadi gitu kan. Itu, makanya kaya banget ya. Makanya kalau dia lakukan sensus dalam banyak riwayat yang paling kaya di antara para sahabat Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf. Nomor 2 Utsman bin Affan. Itu levelnya konglomerat kayak desa. Konglomerat kelas besar, kelas kakap itu ya. Udah bisnisnya menggurita lah. Udah menggurita ya. Jadi kalau dia datang dari luar kota itu orang berkerumun datang gitu kan. Karena iringan-iringan barang dagangnya itu nggak putus-putus. Masya Allah. Jadi begitu siapa datang Abdurrahman dan datang dari luar kota, orang keluar semua itu pengen lihat iring-iringan dagangannya itu yang seperti tidak ada ujungnya. Jadi maka berapa modalnya? Gitu. Jadi kemampuannya bisnis itu luar biasa gitu ya. Dan itu tidak bisa dilepaskan dengan dengan infaknya gitu kan, seiring sejalan. Jadi infak para sahabat dengan bisnisnya itu satu paket. Makanya kalau kita bicara tentang manajemen keuangan, ada disebut dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu ya ada yang produktif, ada yang konsumtif. Ya. Jadi pengeluaran konsumtif itu ya makan, bla bla ya. Tapi ada juga yang kelihatannya konsumtif, padahal itu produktif. Nah, misalnya kita kuliah lagi, itu kan sepertinya
keluar duit, padahal itu investasi. Iya, investment itu. Iya. Nah, termasuk juga bersedekah itu kelihatannya itu keluar, tapi padahal itu sebenarnya perlu. Ya, jadi harus. Nah, kalau misalnya tadi saat kita bicara 10 sahabat yang dijamin masuk surga kan katanya 9 dari 9 dari 10 itu adalah orang kaya gitu. Nah, satu doang yang tidak disebut kaya lah. Iya. Itu sahabat Ali Ustaz. Mungkin kalau saya melihat mungkin dari 10 sahabat jamin surga itu yang bukan pengusaha dari awal hanya mungkin bukan pengusaha. Umar dan Ali. Umar itu masa mudanya kalau kita baca. Oh, jadi Umar bukan pengusaha ya? Bukan. Tapi orang kaya. Tapi dia juga pernah berbisnis, berdagang. Dia ngerti gitu ya. Jadi Umar itu pada masa mudanya enggak seperti Sa'ad bin Waqqas, tidak seperti Abdurrahman, tidak seperti Thalhah bin Ubaidillah. Dia masa mudanya itu banyak menghabiskan waktu untuk mengelola ternak milik bapaknya. Khattab itu punya warisin ini bisnis keluarga. Iya, bukan bisnis. Menggembala. Unta. Kalau Nabi kan kambing, dia unta. Jadi masa mudanya itu dia, jadi boleh disebut Umar itu masa mudanya penggembala ternak, dan itu bermanfaat bagi unta, bisa unta gitu kan. Itulah bedanya dengan kakaknya. Kakaknya namanya Zaid bin Khattab itu pengusaha. Nah, dia pernah tukar profesi. Umar jadi pengusaha bawa dagangan ke Syam. Nah, digantikan oleh kakaknya Zaid bin Khattab untuk jaga ternak. Bapaknya marah. Umar, engkau nggak cocok dengan profesi ini dan kakakmu nggak cocok dengan profesi ini gitu kan. Makanya balik lagi gitu ya. Umar. Mungkin ngaruh juga ya dengan gaya kerasnya itu kalau bisnis kan kayaknya harus luwes. Iya, ya mungkin bisa jadi gitu wallahualam seperti Utsman bin Affan kan luas, lembut. Abdurrahman juga demikian. Umar galak. Kalau straight banget ya, kalau bisnis kan susah karena terbiasa ngurus unta. Galak kali ya. Iya, tapi justru dengan pengalamannya lama ngurus unta itu dia mempunyai sifat kenegarawanan dan pemimpin. Leadershipnya kuat. Ngurus unta kalau nggak punya leadership, kabur semua. Beda sama ngurus domba ya. Beda. Sama unta ya, lebih keras ya. Ya, tapi secara umum menggembala itu adalah pendidikan leadership menurut saya. Karena berbagai macam pendidikan leadership kita temukan ketika kita menggembalakan unta. Pertama, menggembalakan unta atau kambing itu kan kita harus nyari tempat makan. Itu kan tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian kita bertanggung jawab juga terhadap hewan gembalaan kita. Jangan sampai bawa misalnya kambing 70 pulang tinggal 30. Ini enggak bertanggung jawab namanya gitu kan. Atau pulang bawa malah 80, berarti punya orang di bawah. Siapa? Kemudian yang kedua kemampuan meriayah, menaungi, membantu. Satu lagi kata Umar bin Khattab, menggembalakan ternak itu ya membantu kita untuk mengenal karakter dan sifat-sifat. Jadi ini unta susah makan, ini bandel. Nanti ketika jadi khalifah, pengalaman menggembalakan ternak itu bermanfaat sekali. Dalam memahami karakter masing-masing orang. Betul. Karena karakter hewan aja beda-beda kan. Beda-beda dan bisa dipahami. Betul. Dan apalagi ngelola manusia gitu. Jadi kayak bisa ada korelasi. Makanya dalam bahasa Arab kata ra'in itu bisa dua makna. Ra'in itu bisa berarti penggembala dan bisa juga berarti pemimpin. Ra'in itu pemimpin. Yang dipimpin ra'iyah. Itu bahasa Arab ra'iyah diubah ke bahasa Indonesia jadi ra'iyat. Ra'iyah. Orang Indonesia mungkin sulit ngomong ra'iyah, jadinya rakyat. Jadi rakyat itu dari ra'iyah yang dipimpin. Jadi jangan anti Arab Anda ya. Bahasa Indonesia banyak dari Arab. Nah, tadi waktu kita sebelum mulai ada cerita menarik tentang Ali kayaknya perlu kita. Iya, jadi Ali bin Abi Thalib ini kalau kita lihat dia bukan pengusaha, tapi dia bukan anti harta. Dan dia membenci kefakiran. Dia dalam sebuah kalimat dia mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltu." Andai kefakiran itu laki-laki akan kubunuh. Dia kalau ada bentuk manusianya bentuk laki-laki dibunuh. Saking dia membenci kefakiran gitu kan. Walaupun dia bukan orang yang kaya raya ya. Kata demikian Ali juga seorang yang dermawan gitu kan. Dan kedermawanan Ali itu terkenal sekali. Makanya dermawan itu nggak nunggu kaya. Jadi jangan nunggu kaya kalau pengen berbagi. Apa yang kita miliki itu yang bisa kita share. Malah ada cerita menarik mungkin sebagai closing ya. Jadi suatu saat dikisahkan Ali bin Abi Thalib ngasih uang ke istrinya Fatimah. 6
dirham waktu itu kasih 6 dirham. 6 dirham itu berapa ya satu kali rupiah? Ya 1 dirham sekitar mungkin 750 sekarang. 750. Kira-kira aja. Ya, sebab 1 dinar itu 4 dirham. 1 dinar 4 dirham. 4 jutaan ya. 1 dinar kan 3 juta. 3 jutaan. Berarti 1 dirham bagi 4 sekitar 750 kira-kira ya. Nah, ini uang 6 dirham. Ya, tak lama datang pengemis, orang minta-minta. Kata Ali, saya nggak punya uang. Tapi ketika dipanggil Fatimah, ada uang. Kata Fatimah, iya, tapi ini uang untuk kebutuhan kita besok gitu kan. Kata Ali, apakah engkau yakin dengan uang di tangan 6 dirham ini atau dengan janji Allah besok? Masya Allah. Digituin, ya Fatimah, putri Rasulullah ya, bukan kayak istri-istri kita ngeyel gitu kan. Dikasih uang itu. Anak Nabi. Nabi ya. Dalam kemudian hari itu juga datang seorang nuntun unta. Untanya jelek, mungkin lama nggak dibersihin, kasih makan kurus lah ya. Jadi kayaknya dia pengen ngebuang lah. Kata Ali, punya saya, punya saya. Kenapa nggak diurus? Males ini unta jelek segala macam. Saya beli, kata Ali. Ya boleh, ya beli berapa? Tapi ngutang kata Ali, saya kan nggak punya duit kan. Maka deal, singkat cerita ya, dibelilah oleh Ali dengan harga ya 140 dirham. 140 dirham. Utang kan dia nggak punya. Pergi laki-laki pergi ya. Dibersihin oleh Ali, kasih makan. Udah seger nih unta. Datang orang lain lewat, kata orang ini, unta punya siapa? Punya saya, kata Ali. Yang punya dia walaupun masih ngutang. Udah jadi hak ya. Akad. Akhirnya gimana? Saya beli. Dijual oleh Ali. Deal akhirnya 200 dinar. 200 dirham dikasih oleh suami. Jadi 140 dikasihkan ke yang punya unta tadi, 60 dikasih ke Fatimah. Dapat modal 60 gitu kan. Dan ini kelipatan. Jadi sedekah di pagi hari 6 dirham, sore hari udah jadi 60 dirham. Jadi begitu, bisnis itu bisa jadi pintu rezeki. Makanya sebenarnya ungkapan mengatakan bahwa kalau rezeki itu terdiri dari 20 pintu, maka 19-nya itu dari bisnis. Jadi kalau pengen cepat kaya, contoh Rasulullah berbisnis. Bisa kaya sebagai karyawan, bisa lama. Ada karir tadi ya. Ada penelitian. Kalau kita jadi karyawan itu butuh 30 tahun untuk jadi direktur. Kecuali perusahaan bapaknya. Jadi kalau kita jadi karyawan butuh 30 tahun untuk jadi direktur. Tapi sekarang banyak perusahaan 30 tahun nggak ganti-ganti direktur. Kapan Anda jadi direkturnya? Cara gampang jadi direktur gimana? Jadi pengusaha, bikin perusahaan PT, tulis tuh direktur. Langsung. Walaupun perusahaan kecil kita direkturnya. Jadi sulit jadi karyawannya lama. Jadi ada yang mengatakan kalau ada karyawan PNS atau BUMN atau swasta yang tiba-tiba kaya, ya bisa jadi. Tapi ada kemungkinan melakukan satu di antara 4 hal. Pertama, nikah dengan orang kaya. Dia tiba-tiba kaya nih, walaupun gaji kecil gitu kan. Yang kedua dapat warisan. Orang Betawi tinggal Jakarta, bapaknya mati. Kalau orang tuanya kaya. Dapat warisan ya. Yang kedua menang undian. Bisa jadi ya, nabung misalnya 1 juta, diundi keluar uangnya 1 miliar. Bisa. Teman berapa orang yang begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia punya bisnis. Kalau dia tidak melakukan 4 hal ini ya, dipastikan dia melakukan yang kelima, korupsi. Itu jalan pintas jadi orang kaya. Tapi cepat juga masuk neraka. Alhamdulillah. Wah, ini daging nih obrolannya nih. Bahas ekonomi. Jadi berarti intinya gitu Sat ya. Ya kita berbisnis ya, dagang, dan jangan ragu-ragu untuk ending tadi untuk sedekah Sat. Iya, jadi sedekah itu bukan konsumtif, tapi itu ada pengeluaran yang sifatnya produktif. Iya. Tapi berarti jangan kita salah niat juga Sat ya. Maksudnya sedekah itu kan walaupun sudah Allah janjikan dibalasan dengan 10 kali. Iya, Allah nggak usah diajarin berhitung. Iya, tapi kita jangan kayak sedekah nih. Iya, sengaja kan buat wala tamnun tastaktsir. Jangan kau memberi berharap uangnya banyak. Allah nggak usah diajar, kita sedekah aja. Nanti akan dibalas. Allah nggak akan mungkin mengingkari janji, dan balasan itu kan bisa banyak, bisa lebih, dan balasnya kan tidak mesti berbentuk harta. Bisa jadi lebih besar dari itu, tapi tidak berbentuk harta, bisa jadi. Misalnya tentang pagi dia sedekah sekian ribu misalnya, sore hari jalan, tabrak dia selamat. Walaupun tabrakan ya. Iya, tabrakan dia kena selamat. Musibah, tapi orang lain kena musibah, dia selamat. Itu kalau dibawa ke rumah sakit, dia udah berapa puluh juta. Sekarang dia selamat, itu kan rezeki juga. Betul. Masya Allah. Jadi ya
Intinya itu ya. Banyak banget intinya. Ya mungkin ada banyak yang mungkin kita harus bahas terkait dengan ekonomi Islam ini tentang manajemen keuangan. Jadi teman-teman sekalian yang masih usianya mungkin 20 tahun ke bawah itu keuangan itu harus direncanakan. Ya. Jadi supaya apa? Supaya pada usia 40 tahun, 50 tahun secara ekonomi seperti setelah kita sudah mapan. Ya. Jadi kemapanan seorang itu bisa dilihat dari usia 40 tahun. Jadi kalau usia 40 tahun nikah belum, ya, kuliah nggak beres-beres, kerjaan nggak jelas, wah alamat tuh ya. Nah ini harus ada podcast khusus kayaknya bahas ini. Ngobrol bareng Ustadz berikutnya. Masya Allah, syukran jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya nih, alhamdulillah. Banyak sekali ya jawaban-jawaban di ngobrol bareng Ustadz hari ini. Dan semoga ini jadi inspirasi buat kita semua ya. Ya siapapun ya, mau apapun profesi teman-teman sebagai karyawan atau apa ya, minimal mungkin kita inilah ya, berbisnis itu berarti niatkan juga untuk menjalankan sunnah ya Ustaz. Jadi berbisnis itu kata Abdullah bin Umar, ketika Abdullah bin Umar kan anak pejabat, anak khalifah ya, tapi dia berbisnis. Alasannya sederhana. Kenapa Anda berbisnis ya Abdullah? Katanya apa? Saya ingin ikut ya, menggerakkan harta, terlibat dalam perputaran harta. Ya karena para pengusaha yang membuat harta itu berputar. Para pengusaha yang membuat orang punya uang bikin donat, jual, susah itu. Kalau enggak, jadi bukan hanya mencari keuntungan dunia. Jadi kalau bahasa sekarang tuh ekosistem itu ya, ekosistem keuangan tadi ya. Masya Allah. Nah, wah ini banyak banget dagingnya. Kita nggak terasa udah setengah jam. Lebih. Podcast terpanjang. Makasih banyak nih sama-sama ilmunya. Kita ketemu lagi insyaallah di ngobrol bareng Ustadz episode selanjutnya. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor merajut ukhuwah menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.